Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Jody Inzaghi. Yang kedua Malina Agustin. Yang ketiga Hulda Ladia. Dan yang keempat Suci Beblina. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian dari PPH 21 sampai PPH 26 yang saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu PPH 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh WP perorangan dalam negeri. Yang kedua yaitu PPH pasal 22 adalah membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor dan industri tertentu seperti industri rokok, kertas, otomotif, semen, baja, Pertamina Bulog untuk tepung terigu dan gula pasir lainnya. Yang ketiga yaitu PPH 23 yang membahas tentang penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa dan jasa. Yang keempat yaitu PPH dari pasal 24 yang membahas tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pada prinsipnya dalam PPH 24 adalah mencari besarnya pajak yang bisa dikreditkan dengan jalan membandingkan antara pajak yang dipungut di luar negeri dengan batas maksimum kredit pajak yang dipilih yang terkecil. Yang kelima yaitu PPH dari PPH 25 yaitu membahas tentang angsuran pajak yang menggunakan stelsel angkapan. Yang keenam yaitu PPH dari 26. PPH pasal 26 yaitu PPH yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Baiklah, saya Suci Beblina dengan NIM 1805304. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pemotongan PPH pasal 2126 dan wajib pajak PPH pasal 2126. Yang pertama, pemotongan PPH pasal 2126 yang terdiri dari pemberi kerja yang meliputi yang pertama orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga cabang perwakilan atau unit, yang keempat bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang kelima dana pensiun, yang keenam orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban dan melakukan pemotongan pajak adalah yang pertama kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan yang ketiga pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi. Yang selanjutnya yaitu wajib pajak PPH pasal 2126. Penerima penghasilan yang dipotong oleh PPH pasal 2126 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama pegawai, yang kedua penerima pesangon, yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan. Sekian dari saya, lanjut materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hulda Ladia. Saya akan menjelaskan yang tidak termasuk wajib pajak PPH pasal 2126. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI. Pengenaan dan pemotongan pajak PPH pasal 2126. Yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala, pegawai yang tidak tetap penghasilannya melebihi 3 juta dalam sebulan, dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Yang kedua, jumlah penghasilan yang melebihi 300.000 dalam sehari berlaku bagi pegawai tidak tetap. Yang ketiga, 50% dari jumlah penghasilan bruto berlaku bagi bukan penerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang bersifat berkesinambungan. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto berlaku bagi penerima penghasilan selain poin 1, 2, dan 3 di atas. Sedangkan yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPH pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.
Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang objek pajak pada PPh 21 atau 26, di mana ada 10 objek pajak yang dikenakan PPh 21 atau 26. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, yang kedua adalah penghasilan yang diterima oleh penerima dana pensiun, yang ketiga adalah penghasilan dalam bentuk pesangon yang diterima sekaligus, yang keempat adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap, yang kelima adalah penghasilan atau imbalan terhadap bukan pegawai, yang keenam adalah imbalan terhadap kegiatan, yang ketujuh adalah penghasilan dalam bentuk honorarium yang tidak teratur, yang kedelapan adalah penghasilan terhadap jasa produksi yang tidak teratur, yang kesembilan adalah penghasilan yang diterima dari penarikan dana pensiun, dan yang terakhir adalah penerimaan dalam bentuk natura. Itulah objek pajak dalam PPh 21 atau 26. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang perhitungan pajak 21 atau 26. Baiklah, yang pertama adalah perhitungan PPh 21. Misalkan saja terdapat sebuah soal bahwa Kertara Jasa pada tahun 2013 memperoleh gaji sebulan sebesar 6 juta dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 150.000. Kertara Jasa telah menikah dan tidak mempunyai anak. Bagaimana perhitungan PPh 21 atas Kertara Jasa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Caranya adalah di dalam soal diketahui bahwa gaji pokok dari Kertara Jasa adalah 6 juta. Lalu kita tuliskan 6 juta. Dan penghasilan bruto per bulan, penghasilan bruto per bulan juga jadi 6 juta. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari biaya jabatan. Biaya jabatan yang dikeluarkan oleh Kertara Jasa, di mana cara mencari biaya jabatan ini adalah 5% dari penghasilan bruto. Jadi, biaya jabatan yang dikeluarkan oleh Kertara Jasa adalah 5% dari 6 juta, yaitu sebesar 300.000. Selanjutnya adalah kita mencari iuran dana pensiun. Iuran dana pensiun sudah diketahui dalam soal bahwasannya Kertara Jasa akan mengeluarkan atau membayarkan iuran dana pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 150.000. Kemudian hasil dari biaya jabatan dan iuran dana pensiun ini dia letaknya adalah mengurang dari penghasilan bruto per bulan. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu, jadinya 450.000. Hasil dari biaya jabatan dan iuran pensiun ini nantinya akan kita kurangkan dengan penghasilan bruto. Sehingga kita memperoleh penghasilan neto, di mana 6 juta dikurang 450.000 mendapatkan hasil 5.550.000. Selanjutnya ini penghasilan neto per bulan. Selanjutnya kita akan mencari penghasilan neto per tahun, di mana 550.000 dikali 12 bulan. Nanti akan dapat hasilnya 66.600.000. Setelah itu, kita akan mencari PTKP, di mana PTKP yang dikenakan terhadap Kertara Jasa yang pertama adalah wajib pajak sendiri. Yang kedua adalah karena ia statusnya kawin, maka dikenakan PTKP dengan status kawin.
status kawin, di mana wajib pajak untuk sendiri ini dikenakan PTKP sebesar 54 juta dan untuk status kawin dikenakan PTKP sebesar 4.500.000. Langkah selanjutnya adalah kita harus menjumlahkan besar PTKP-nya, mendapatkan hasil Rp58.500.000. Selanjutnya, penghasilan neto per tahun dikurangkan dengan PTKP, maka kita nantinya akan mendapat PKP. PKP, di mana hasilnya 8.100.000. Setelah mendapatkan PKP, maka langkah selanjutnya adalah mencari PPh 21, di mana tarif PPh 21 ini adalah 5%. Jadi 5% dikali PKP yang telah kita dapatkan yaitu 8.100.000. Jadi hasilnya adalah 405.000. Ini per tahun. Jika kita ingin menjadikan ke bulan, maka 405.000 dibagi 12 bulan. Jadi mendapatkan hasil sebesar 33.750. Dan inilah PPh 21 yang akan dikenakan terhadap penghasilan Kertara Jasa. Selanjutnya di soal ditanya bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja. Maka jurnal yang akan kita buat akan dibuat yaitu jurnal pemberi kerja. Di mana jurnalnya adalah beban gaji. Sebagaimana yang kita ketahui, gajinya adalah 6 juta. Kita letakkan di sebelah debit. Selanjutnya adalah utang dana pensiun di bagian kredit. Utang dana pensiun sebesar 150.000. Selanjutnya adalah utang PPh 21, di mana yang dimasukkan dalam jurnal ini adalah PPh 21 yang per bulan, bukan per tahun. Di sini diketahui bahwa PPh 21 yang dikeluarkan setiap bulannya adalah 33.750. Lalu di sebelah kredit ada kas. Kas sebesar 5.816.250. Sekian perhitungan dari PPh 21. Jadi dapat disimpulkan bahwa PPh yang harus dikeluarkan oleh Kertara Jasa sebesar 405.000 per tahunnya, dan jurnal yang akan dibuat untuk dari pemberi kerja yaitu beban gaji sebesar 6 juta terhadap utang dana pensiun sebesar 150.000, utang PPh 21 sebesar 33.750 dan kas sebesar 5.816.250. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai contoh soal pada PPh 26, di mana dalam soal diketahui bahwa PT Universal merupakan unit usaha tetap, badan usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing. Di tahun 2013, PT Universal mencatatkan peredaran bruto sebesar 24 miliar, serta total biaya operasi dan non-operasi sesuai laporan finansial sebesar 20 miliar 350 juta. Atas pemeriksaan ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai 2 miliar 585 juta rupiah. Jika penghasilan badan usaha tetap seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap penghasilan PT Universal? Bagaimana PT Universal melakukan penjurnalan? Maka caranya ialah baiklah, caranya yang pertama adalah sebagaimana yang diketahui soal bahwa peredaran bruto dari PT Universal ini sebesar 24 miliar. Lalu kita tuliskan 24 miliar. Setelah itu, kita harus mengurangi peredaran bruto ini dengan biaya operasi dan non-operasi.
biaya operasi dan non-operasi. Sebagaimana yang diketahui dalam soal, biaya operasi dan non-operasinya ialah sebesar 20 miliar 350 juta. Lalu kita tuliskan karena dia mengurang 20 miliar 350 juta. Selanjutnya, di soal juga diketahui bahwa mendapatkan koreksi fiskal positif sebesar 2 miliar 585 juta. Jadi kita tambahkan dengan koreksi fiskal positif sebesar 2 miliar 585 juta. Lalu kita cari hasilnya, akan mendapatkan hasilnya ini disebut penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 6 miliar 235 juta. Selanjutnya adalah kita harus mencari bagian penghasilan kena pajak terkena keringanan tarif pasal 31E, di mana caranya adalah 4 miliar 800 juta dibagi dengan 24 juta dikali 6 miliar 235 juta. Dan nantinya kita akan mendapatkan hasil sebesar 1 miliar 247 juta. Selanjutnya kita akan mencari besarnya PPh badan atas penghasilan dan badan usaha tetap, di mana tarifnya adalah 50% dikalikan dengan 25% dikalikan dengan bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E, yaitu tadi kita mendapatkan hasil sebesar 1 miliar 247 juta. Dan kita tambahkan dengan tarif 25% dikali dengan selisih hasil penghasilan kena pajak dengan bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E. Maka 6 miliar 235 juta kita kurangkan dengan 1 miliar 247 juta. Maka nantinya kita akan mendapatkan hasil sebesar 1 miliar 402 juta 875 ribu. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengurangkan antara PKP dengan PPh badan atas penghasilan badan usaha tetap. Maka kita akan mengurangkan PKP dikurang PPh badan atas penghasilan badan usaha tetap, di mana PKP tadi kita mendapatkan hasil sebesar 6 miliar 235 juta. Kita kurangkan dengan 1 miliar 402 juta 875 ribu. Nantinya kita akan mendapatkan hasil sebesar 4 miliar 832 juta 125 ribu. Maka langkah selanjutnya adalah mencari PPh 26, di mana PPh 26 ini caranya adalah tarifnya yang telah ditentukan 20% dikali hasil selisih PKP dengan PPh badan atas penghasilan badan usaha tetap, yaitu sebesar 4 miliar 832 juta 125 ribu. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 966 juta 425 ribu. Maka inilah PPh yang nantinya dikenakan terhadap PT
Universal sebesar 966.425.000. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal terhadap PT Universal, di mana jurnal yang pertama kita membuat income summary terhadap laba ditahan sebesar 3.650.000.000. Kenapa hasilnya 3.650.000.000? Karena tadi kan kita diketahui dalam soal peredaran bruto kita sebesar 24 miliar. Lalu dikurangkan dengan biaya operasi dan non-operasi sebesar 20.350.000.000. Makanya di sini kita tulis 3.650.000.000. Jurnal selanjutnya adalah kita akan membuat beban pajak pada utang PPh atas badan, dan selanjutnya adalah utang PPh 26, dimana tadi setelah kita cari kita mendapatkan PPh badan sebesar 1.402.000.000 rupiah, 402.875.000. Selanjutnya, utang PPh 26 tadi kita mendapatkan hasil sebesar 966.425.000. Maka beban pajak yang kita keluarkan adalah 2.369.300.000. Maka inilah jurnal yang akan kita buat terhadap PT Universal. Sekian dari saya.